Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Dasmu etik. Kata-kata Prabowo itu adalah puncak dari gunung es pelanggaran etika. Serangkaian pelanggaran etika telah terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres tahun ini. Hal ini memang luar biasa. Mahkamah Konstitusi telah divonis melanggar kode etik. Vonis itu dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan MK. Lalu, Prabowo terang-terangan meludahi etika. Ini kata Romo Magnis Suseno. Prabowo meludahi etika dengan ejekan, dasmu etik. Selain itu, Gibran pun tak kalah brutal. Dia terang-terangan melanggar etika debat. Untuk mengalihkan perhatian dari ketidakmampuan Gibran dalam debat substantif, Gibran melontarkan ejekan kepada lawan debatnya. Bahkan sering disertai gimik yang melecehkan. Entah bagaimana mereka akan menjalankan kekuasaan tanpa etika. Sudah jelas mereka akan menjalankan kekuasaan tanpa etika jika menang. Pemerintah mendapat kritik dan kecaman dari berbagai kalangan. Kritik dan kecaman terkait etika kekuasaan. Bahkan, Presiden Jokowi secara pribadi pun dikecam terkait netralitasnya. Baru saja, KPU juga mendapat vonis pelanggaran etika. Vonis dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Apakah mereka masih punya kehormatan? Apakah MK, KPU, Prabowo, Gibran, dan Jokowi masih punya kehormatan dengan serangkaian pelanggaran etika tersebut? Apakah mereka masih punya kehormatan? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP. DKPP adalah salah satu dari 3 lembaga terkait pelanggaran pemilu. Baik pemilu lembaga legislatif maupun eksekutif. 3 lembaga tersebut adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiganya didesain sebagai satu kesatuan fungsi yang utuh. Untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Fungsi pelaksanaan oleh KPU. Fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu. Dan khususnya penegakan etika oleh DKPP. Ketiganya bukan fungsi yang terpisah satu sama lain. Walaupun lembaganya terpisah, itu semata-mata untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Inilah tujuan dari ketiga lembaga tersebut. Etika politik secara umum berbicara mengenai kekuasaan yang dilandasi moralitas. Dari cara memperoleh kekuasaan, lalu cara menggunakan kekuasaan tersebut. Semuanya harus dilandasi etika. Ketiadaan etika akan terlihat dari upaya menghalalkan segala cara. Masyarakat pun dipaksa untuk mengikuti cara-cara itu dalam berkompetisi. Apapun itu, asalkan bisa menang.
Kekuasaan memang cenderung korup, tapi masih bisa dicegah jika kekuasaan memperhatikan etika. Tapi kekuasaan yang absolut bukan lagi cenderung korup. Kekuasaan yang absolut menjadi korup absolut pula. Inilah yang sedang terjadi dengan pemerintahan Jokowi. Makanya gak heran terjadi serangkaian pelanggaran etika. DKPP berfungsi dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu. DKPP menyatakan Ketua KPU Ri Hashim Asyari melanggar etik. Hal itu lantaran KPU menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Gibran diterima sebagai calon wakil presiden walaupun peraturan KPU belum diubah. Peraturan KPU masih mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran baru berusia 36 tahun. Hal itu melanggar peraturan KPU sendiri. Parah, ini parah. Parah banget. Sanksi peringatan keras terakhir pun diberikan kepada ketua KPU tersebut. Akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Sementara itu, 6 anggota KPU lainnya dijatuhkan sanksi peringatan keras. Sesuai Undang-Undang Pemilu. Putusan DKPP yang final mengikat itu menyebabkan dia tidak bisa dikoreksi. DKPP memerintahkan agar KPU melaksanakan keputusan tersebut. Waktunya paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Proses politik seharusnya berjalan dengan kaidah-kaidah berpolitik yang baik. Dengan kaidah-kaidah berpolitik yang beretika, bermoral, dan jujur. Politik harus menginternalisasi nilai-nilai kebaikan tersebut dan mematuhi hukum yang berlaku. Agar kekuasaan bisa berjalan sesuai dengan kehendak publik. Padahal, menang atau kalah merupakan hal yang wajar dalam berkompetisi politik. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus menaruh perhatian terhadap hal ini. Karena politik itu bukan menang-menangan. Kalah dan menang itu biasa kalau kita tanding. Cuma wasitnya harus jujur dan adil. Untuk itulah etika politik diperlukan. Dalam menjalankan kehidupan berpolitik, etika politik diperlukan agar keadilan dapat ditegakkan. Etika politik adalah filsafat moral tentang nilai politis dalam kehidupan manusia. Etika moral menjadi standar nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan berpolitik. Etika politik ini harus terus ditekankan setiap waktu. Sebagai pengingat bagi setiap orang yang terlibat dalam politik. Tanpa etika politik, kehidupan bernegara akan menjadi kacau. Banyak pejabat secara sewenang-wenang menggunakan kekuatan politiknya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Politik digunakan untuk merebut kekuasaan, tanpa etika dan keberadaban. Cermin ambisi kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Ketika etika moral ditempatkan di bawah kekuasaan,
Harus disadari bahwa etika dan moral bersumber dari agama dan masyarakat. Bersumber dari peranatan nilai-nilai dan falsafah kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat. Mengabaikan etika sama artinya dengan abai terhadap peranata kehidupan baik. Etika politik memiliki urgensi tinggi dan sangat diperlukan. Urgensinya semakin meningkat ketika kondisi politik sedang kacau. Suara Prabowo, dasmu etik, adalah cermin kekuasaan di atas segalanya. Karena itulah nyawa 13 aktivis yang diculik pun tidak ditanggapi secara serius. Kekuasaan tanpa etika dan moral membutakan nurani. Presiden Jokowi dengan santai mengabaikan banyak prinsip-prinsip etika politik. Terutama terkait dengan keputusannya membiarkan Gibran menjadi cawapres. Bahkan mendukung tindakan tersebut sebenarnya secara moral adalah pelanggaran etika politik. Pelanggaran etika politik paling besar yang dilakukan Jokowi. Dan didukung langsung tanpa tedeng aling-aling oleh jejaring kekuasaan. Pelanggaran awal terhadap etika menjadi justifikasi bagi Jokowi untuk melakukan pelanggaran etika lainnya sampai pemilihan umum selesai. Jokowi sebenarnya telah melakukan hal yang sangat menakutkan dengan kekuasaannya. Menyalahgunakan kekuasaan di satu sisi dan mempersulit paslon lain untuk bersaing secara fair. Sekaligus melemahkan suara-suara kritik kepada pemerintah. Sikap Jokowi pun ditiru oleh Gibran di dalam 2 kali debat cawapres. Sikap Gibran terlihat sangat merendahkan lawan debatnya. Bahkan Gibran berusaha untuk menunjukkan kepada publik bahwa lawan debatnya tidak mengetahui apa-apa. Sebagai upaya pengalihan dari ketidakmampuannya dalam perdebatan substantif. Apakah mereka masih punya kehormatan? Apakah MK, KPU, Prabowo, Gibran, dan Jokowi masih punya kehormatan dengan serangkaian pelanggaran etika tersebut? Apakah mereka masih punya kehormatan